Siapa yang bisa create momentum itu game untuk mereka. Tapi kita bisa lihat juga di mana, wow, ketepatan Retribution. Jadi buruan join ke MSC 2022 di TikTok dan bergabunglah bersama kami. Langsung menangin tuh skin langkanya. Jangan mau ketinggalan, langsung cus ya warga-warga TikTok. So kita back lagi to The Land of Dawn, tentunya ini dari damage deal-nya Omawah. Kita bisa lihat Albert. Wow. Dia tajam banget sih buat Albert, puncture-nya. Dia tahu momen kapan harus masuk, keluarnya juga mulus banget. Tapi mau dibales nih ya, EVOS SG melakukan pergerakan dengan ada Baxi Shield Unity. Ngegeradak ke area lini belakang dari RRQ, nggak panik. Mereka mundur teratur perlahan, menghindari setup dari EVOS SG. Yes, benar sekali. RRQ sih masih belum mau terlalu follow up momentum, tapi GPL udah menjadi momen utama dari teman-teman RRQ Hoshi. Bahkan dia pun nggak bisa selamat dari gempuran yang diberikan seorang Albert mengamuk dari area hutan. Kita bisa lihat juga di mana Turtle yang sudah berubah menjadi Lord pun sudah mulai hadir di area Land of Dawn. Damage yang diberikan oleh seorang Clay pun mampu memberikan efek meltdown ke area Nick. Peperangan masih belum berhenti di situ di mana R7 lagi-lagi create momentum. Lemon memberikan inisiasi follow up damage, membuat dari sisi Seila pun harus tumbang di tangan RRQ Hoshi. Masih mau lebih, ada satu buah hero lagi, ada Mir, namun masih belum mau terlalu overcommit karena ada Mir masih bisa selamat. RRQ Hoshi mereka tidak melupakan objektif gaming setelah mengusir 3 member dari EVOS SG. Lord menjadi sasaran utama bagi mereka tanpa adanya kontes karena setup Lord yang mereka lakukan begitu memukau tanpa celah. Albert bisa memaksimalkan keadaan dengan sangat baik. Dia satu tetes darah, tapi EVOS SG nggak bisa untuk mengeksekusi. Damage dari EVOS SG terlihat sangat kurang early kayak gini. Ya, apalagi mereka kan ada 3 hero tebel lah ya sebagai penopangnya. Jadi mereka sangat bergantung kepada Adamir dan juga Seila nantinya. Seila masih proses progres, tapi Adamir kita tahu ini masih butuh mungkin 1 item lagi sih. Oke, dia udah punya Malefic Roar. Yes, oke. Dia udah punya Entos dan juga Malefic Roar, tapi dia tipis sekarang. Dan dia bisa menjadi target dari Albert sekarang dengan Lancelot-nya. Seila udah mulai punya damage sih, tambah Lightning Truncheon akhirnya berhasil dia buat. Tapi problemnya adalah Albert, karena lini belakang tuh gampang banget. Belum lagi ada R7 juga. Yes, dan juga dari JPL kan di sini dia masih belum jadi buat Domi Ice-nya ya. Jadi dia masih ya cukup tipis lah, apalagi dengan Rapid Boots yang dibayar oleh dia dan juga Groknya pakai Rapid Boots. Iya, apalagi perbedaan level dari Albert dan juga Gear itu sampai 4 level. Albert udah mendapatkan level maksimalnya. Wow. Yes, perbedaan level, perbedaan atribut ya. Teringat ya tentunya udah ada MSC Pass juga yang bisa kalian ikuti untuk mendapatkan beberapa keuntungan atau reward ya, tentunya seperti skin Parsha, emote, dan Gravity eksklusif MSC serta skin MSC sebelumnya itu Jawhead Space Explorer. Jadi langsung aja selesaikan quest event harian dan kumpulkan MSC koinnya. Dan langsung dapetin hadiahnya. Yoi. Pokoknya ini lagi kita pesta lah MSC 2022. Nyemangatin RRQ Hoshi, terus banyak banget hadiah-hadiah yang bisa kalian dapetin. Sementara mungkin hadiah terbaik untuk RRQ Hoshi menangin ini sih. Pastinya. Kayak jalan mereka akan semakin mulus di MSC 2022. EVOS SG posisinya agak sedikit berabe sih. Mau ngapa-ngapain juga susah karena dengan adanya perbedaan level, perbedaan network, dan map control dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. Membuat EVOS SG mereka cuma bisa diam di dalam base mereka. Set rumputnya aja dicek tuh sama si Albert tadi. Rumputnya aja sebelum masuk dicek dulu ya kan. Iya. Kalau kita biasa main biasa tuh nyolong aja, langsung nyelonong masuk dipunish di dalam. Kalau dia salam dulu ya tadi ya. Bang. Ya tapi balik lagi dari Waduh, langsung nggak dapat tapi Dicolok. Retri Albert bos. Bahkan ke Purple Buff pun tetap on point, goks. Kelas ya Albert ya. Tapi buat teman-teman juga ini jangan lupa untuk ikutin dari Transformer skin MLBB yang telah hadir. Kalian tinggal draw aja mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 bulan depan untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik dijamin oleh Roger Grimlock. Dan juga akan ada untuk setelah itu akan melakukan 10 spawn pertama ya untuk hadiah lainnya. Oke, dan item sekarang dari Lemon tadi sudah berhasil untuk menyelesaikan Husklow dia. Iya. Ada tambahan nanti untuk regen ya, buat dapetin lagi lifesteal 25% tambahannya. Kalau darahnya HP-nya 50% plus 15% lagi. Jadi cukup tebel lah nantinya Lemon, terutama dia kan ya detail ya. Pastinya dari physical damage-nya gede banget. Benar sekali tentunya, dan Lord yang kedua pun sudah mulai hadir di mana EVOS SG perlahan tapi pasti sudah mulai memunculkan batang hidungnya di permukaan Land of Dawn. Dia sudah tidak lagi terisolasi, mulai memberanikan diri untuk maju ke depan, tapi R7 sudah mulai langsung create momentum di mana Dwarf Dragon-nya dikeluarkan begitu saja. Damage yang diberikan seorang Lemon sangat-sangat sakit, membuat dari sisi R7 bisa langsung menguasai dan langsung memeltdown pergerakan dari Gear. Lord terbuka
membuka lebar. EVOS SG kekurangan quantity membuat mereka nggak mau terlalu overcommit untuk melakukan steal terhadap Lord, dan bahkan mereka lebih prefer untuk memikirkan cara untuk melakukan defense mekanisme terhadap high ground yang mereka miliki. Ya berat banget untuk EVOS SG melakukan kontes pun nggak bisa, dan hanya mungkin mengandalkan high ground defense yang mereka miliki. Sela dan juga Adamir menjadi sosok yang sangat penting untuk defense high ground mereka. Yes. Dengan Lord hadir, 3 lane akan dipush secara bersamaan oleh RRQC. Ini apalagi ini Lord kedua, Lord Enhance yang bisa langsung jump in ke area struktur bangunan turret yang tersisa di masing-masing laning phase. Ada kemungkinan besar sih buat RRQC untuk nge-push dan end. Straight end ya. Straight end. Yang intinya pastinya jangan sampai kena buat ini dulu si Mystic Field lah yang paling berbahaya yang harus dihindari atau dijaga-jaga oleh RRQC. Atas sudah jebol, tengah akan menjadi sasaran selanjutnya. Iron Hook belum connect, tapi Lord belum berhasil diatasi oleh EVOS HG. Menahan dengan sangat sabar, keduanya nggak ada yang mau inisiasi berlebihan. Wave minion harus ditunggu lebih lama lagi. RRQ Hoshi, mereka menduduki base milik tim EVOS. Sang raja dari segala raja mulai berkutat, dan Downing Light sudah keluar dari EVOS HG. Oke, wave minion penunjang pergerakan dari RRQ Hoshi pun terhentikan, di mana EVOS SG nggak mau memberikan space, namun ternyata base turret yang ada di area mid lane pun langsung ditumbangkan begitu saja, di mana Lord yang kedua langsung memberikan dampak yang signifikan bagi RRQ Hoshi, di mana mereka pun berhasil merontokkan 2 objektif turret yang ada di area mid dan juga top. Terlihat RRQ Hoshi nggak mau terlalu overcommit dan greedy, mereka prefer untuk mundur lagi. EVOS SG memiliki space, tapi kalian juga punya space banget untuk ikutan di TikTok tentunya ya, dengan hashtag #VONMSC. And Supremacy and Indo Pride and everything. Karena RRQ Hoshi ini, wah, superior banget ya, lagi di benar-benar di posisi yang nyaman. Tinggal gimana caranya mereka mengontrol, menunggu mungkin Lord selanjutnya untuk membantu mendobrak base milik tim EVOS SG. Yes, dan surprise attack bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mereka tetap menjaga di sini. Dari tadi kalau kita lihat space-nya, unggulnya di angka 10 ribuan. Mereka nggak mau, mungkin unggul dari 8.000, cuma 8.000, 7.000. Mereka tetap keep up untuk menambah pundi-pundi perbedaannya, dan terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali kan di sini. Angka 14.000, angka yang sangat-sangat jauh sebenarnya. Dan dari itemnya sih yang pastinya berbeda ya. Di mana RRQ Hoshi mereka udah menyelesaikan lah hampir semua itemnya. 6 bahkan lawannya 5, masih dengan 5 item. Dan sedangkan cengkeraman RRQ Hoshi itu belum melemah sama sekali. Betul. Dengan ketidakmunculannya beberapa player di minimap, itu membuat EVOS takut mau gerak kemana nih. Ada di mana RRQ Hoshi? Dan presence RRQ Hoshi yang gak terlihat, ya jadi bikin EVOS SG kayak hanya bisa menunggu dan menunggu. Ya. Ngelihat ada di mana nih, gak ada info sama sekali. Iya sih, karena gelap banget ya semuanya ya. Bener-bener dikuasai sih. Dan itu R7 udah berapa spin tuh, udah pusing tuh. Alah mupeng. Ya, cari momentum ya. Udah mulai encounter juga nih dari kedua belah hero-nya EVOS SG dan juga RRQ Hoshi, di mana Lord yang ketiga, Lord ter-evolve. Belum menit ke-21 sudah mulai hadir, bahkan di Land of Dawn, bahkan sudah mulai disambut hangat oleh kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Terlihat free Lord akan didapatkan tentunya, karena nggak ada teman-teman dari EVOS SG yang mau melakukan observasi di area tersebut. Mereka lebih prefer untuk kembali lagi mengamankan dan lebih memikirkan cara untuk melakukan defense mechanism yang ada. Seyla ini harus benar-benar mengoptimalkan posisinya tentunya untuk menghentikan pergerakan dari RRQ Hoshi yang kemungkinan akan mengamuk di area base turret EVOS SG. Yes, RRQ nge-setup dengan sangat manis. Lalu dari EVOS pun mereka akan lebih berhati-hati dan mencari mungkin celah ya. Karena kalau mereka harus engage ke area Lord, itu lebih berat lagi mendefense area base mereka. Dan kalian juga bisa menebak-nebak nih siapa yang akan menjadi pemenangnya di MSC Gas yang lagi berlangsung. Yoi, tebak-tebak buah manggis tuh. Kalian akan dapetin koin juga yang nantinya koinnya itu bisa ditukerin nih di MLBB ya. Kalian login aja tuh, langsung aja kalian akan berkesempatan dapetin gas koin yang bisa dirubah menjadi reward buat kalian. Tapi kali ini EVOS SG udah mulai langsung menyambut Lord yang sudah di-poking dan bahkan sudah mulai hadir di teras rumah EVOS SG. RRQ masih coba untuk mencari celah. Kita bisa lihat juga Gear sudah mulai terkikis dengan damage yang diberikan seorang Clay, tapi masih bisa mundur tentunya dengan adanya Baxia Shell Unity. RRQ Hoshi terlihat tidak mau gegabah. Dia lebih bermain hati-hati karena EVOS SG masih memiliki pertahanan yang cukup kuat terhadap high ground-nya. Ya, apalagi dengan wave minion yang arah bottom lane itu jauh banget, membuat RRQ nggak bisa mendobrak area bottom lane-nya. EVOS nahannya itu nggak main-main. 2 Lord berhasil mereka tahan. Yes, kenapa mereka dari RRQ Hoshi ya? Kalau kita lihat mereka memang terlihat berhati-hati banget. Gak ada Purify.
Lawannya Atlas. Iya. Angkat sekali. Jadi game changer langsung menjadi salah satu momentum untuk EVOS SG. Dan ada satu item yang sebenarnya cukup menarik ya buat kita lihat. Udah dijual sama Lemon. Apa tuh tadi? War X tadi. War X. Tadi War X lah sensornya. Diganti dengan Nggak Melvictor. works kayaknya. Oke. Sudah ganti. Sudah ganti. Oke, Ini udah kayaknya ganti. juga bakal keganti karena Albert berhasil untuk memecahkan immortality dari JPL peperangan dan Iron Hook lagi-lagi dari Vinconnect mendapatkan jackpot. Nick one shot gak bisa untuk menghentikan Arky Host yang sangat kuat triple kill didapatkan oleh Lemon. Tapi Albert mendapatkan satu lagi di arah belakang Maniac yang akhirnya didapatkan oleh Lemon. Melawan EVOS SG membuat Arky Hoshi akan langsung masuk ke dalam base dan memenangkan game yang pertama. Wow, ada play game RQ Hoshi berhasil